persamaan trigonometri. Nah, sekarang kita fokusnya ke fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri nanti berhubungan dengan apa, Kak? Fungsi trigonometri nanti berhubungan dengan gambar. Oke, semuanya secara rangkumannya sebenarnya sudah ada di webnya Primanesa. Nanti bentuknya yang begini, jadi ada rangkumannya itu fungsi dan persamaan trigonometri. Itu sudah ada rangkumannya grafik fungsi trigonometri. Fungsi sinus bentuknya seperti ini. Nggak usah bingung dengan waduh bentuknya kayak gini tuh gimana sih Kak cara bacanya nantinya. Oke. Nah, yang jelas seperti ini. Jadi sederhananya adalah nanti kita akan fokus dulu yang berhubungan dengan sin sama cos. Jadi yang berhubungan dengan sin, jadi Y sama dengan sin X. Ya. Kemudian ada yang Y sama dengan cos X. Kalau Y sama dengan sin X, kita fokusnya begini. Secara sederhana, ilustrasi gambarnya hanya seperti ini saja. Ini gambarnya Y sama dengan sin X. Tapi kalau saya ngomong Y sama dengan min sin X, maka nanti gambarnya dari bawah. Seret, begini. Oke. Terus kemudian lagi kita sepakati bersama-sama. Kalau kita muter begini, seret. Nah, seperti ini. Jadi yang biru ini namanya satu gelombang. Jadi ada lembah, ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Ini namanya satu gelombangnya. Oke. Terus ini juga sama satu gelombang. Dan kalau normal, kalau sin normal itu namanya dalam satu gelombang periodenya adalah 360 derajat. Jadi periode itu 360 derajat. Maksudnya 360 derajat itu gimana sih Kak? Satu gelombang ini mentok di sini, ini adalah 360 derajat, di sini adalah 0. Oke. Kalau kita punya tengah-tengahnya begini, berarti ini adalah 0, 90, di sini nanti jadinya 180. Itu kalau sin. Oke. Kemudian kalau seandainya yang cos, Y sama dengan cos X, itu nanti, jadi minimal langkah pertama adalah bisa membedakan antara sin sama gambarnya cos dulu. Nah, jadi seperti ini. Di mana ini kategorinya adalah ini namanya satu gelombang. Di sini ini 360 derajat. Ya, 0, 90, 180, di sini 270. Ini Y sama dengan cos X. Startnya dari sini. Di mana nanti ini adalah maksimumnya, paling besar maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah min 1. Begitu juga dengan yang sin, maksimumnya 1, minimumnya juga min 1. Oke, jadi dasar ini dulu sin sama cos dulu. Jadi harus tahu kalau sin itu yang warna biru ya. Dan Y sama dengan sin X itu yang warna biru. Kalau Y sama dengan min sin X itu ibaratnya kita mulainya dari bawah. Nah, yang warna merah. Oke. Tuh. Nah, hari ini KC kepingin kita akan fokus dulu satu, yaitu yang berhubungan dengan sin. Kalian cermati pelan-pelan mulai dari yang pertama. Saya punya Y sama dengan A kali sin X. A. A ini apakah? A ini adalah amplitudo. Amplitudo maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menentukan dia maksimum sama minimumnya itu ada di mana. Kalau misalkan depannya di sini angkanya A, berarti maksimumnya adalah A, minimumnya adalah min A. Maksudnya gimana Kak? Jadi kalau misalkan saya punya soal Y sama dengan 3 kali sin X, oh berarti maksimumnya adalah 3, minimumnya adalah min 3. Jadi kalau misalkan saya digambar Kak, bagaimana kalau seandainya digambar Kak? Kalau misalkan digambar, saya punya seperti ini, sumbu Y, sumbu X-nya. Oke. Kemudian kita punya gambarnya sin. Gambarnya sin itu startnya begini, seret begini. Di mana nanti ini maksimumnya adalah 3, yang di sini minimumnya adalah min 3.
Oke, paham? Jadi tahap yang pertama adalah A dulu. Kita fokus, kalian harus paham yang namanya A ini nanti digunakan untuk apa sih? Maksudnya apa sih A itu? Jadi A itu amplitudo untuk menentukan maksimum sama minimumnya. Oke. Secara satu gelombangnya ini tetap sama 360 derajat di sini. Tetap. Oke. Kemudian lagi yang kedua. Jadi kalian nanti bisa membedakan nanti ini gambarnya 1, 2, 3 dan seterusnya nanti bagaimana perbedaannya. Yang kedua, saya punya Y sama dengan A kali sin BX. Wah. Kalau yang tadi A tadi sudah tentukan amplitudonya, itu menyatakan maksimum sama minimumnya. Kalau yang B tujuannya buat apa? Yang B nanti tujuannya untuk menentukan periodenya. Periode itu maksudnya gimana? Kalau normal di sini tidak ada angkanya, itu satu periodenya, satu gelombangnya, periodenya 360 derajat. Kalau nanti B-nya itu ada angkanya, maka periodenya nanti 360 dibagi B. Berarti kalau seandainya saya punya soal, Y sama dengan 3 kali sin 2X, apa artinya? Sekarang saya buat satu persatu. Oh, maksimumnya tetap 3. Sekarang saya coba ganti ini min ya. Min 3 kali sin 2X. Maksimumnya 3 tetap. Minimumnya min 3. Walaupun di sini tulisannya Y sama dengan min 3 kali sin 2X, teman-teman. Maksimumnya itu tetap 3, minimumnya min 3. Periodenya berarti 360 dibagi B-nya 2, jadi 180. Kalau digambar jadi bagaimana, Kak? Kalau digambar nanti, ini Y di sini X-nya, oke. Maka kita bikin dulu sama seperti tadi, seret begini tadi. Nah, oke, dengan maksimumnya tetap 3. Oh, sorry, maaf. Kan dia negatif, Kak. Kalau negatif kan harusnya dari bawah. Oke, benar. Jadi kalau negatif itu gambarnya kita startnya dari bawah. Oke. Dengan tetap di sini maksimumnya adalah 3, minimumnya itu min 3. Kemudian satu gelombang ini nanti satu periodenya adalah 180 derajat. Jadi kalau saya tanya di sininya berapa? Ini berarti yang 90. Yang di sini berapa? 45 derajat. Karena separuh jadi 0, antara 0 sampai 90. Tengah-tengahnya adalah 45. Berarti yang ininya siapa ya? Berarti karena ini jaraknya 45, maka kesininya juga 45. Jadi 90 tambah 45 jadi 135. Oke, ini gambar grafik untuk Y sama dengan min 3 kali sin 2X. Dari sini dulu siapa yang bingung dulu? Kita masih ngasih contoh yang 2 dulu. Dan saya masih fokus yang sin X-nya. Loh Kak, nanti kalau yang cos X-nya, apakah A-nya nanti beda? Tujuannya tetap sama. Jadi ini walaupun saya ganti cos, tetap A adalah amplitudonya. Walaupun di sini saya ganti cos di nomor 2, tetap periode itu adalah B-nya untuk menentukan periodenya. Oke. Dari sini dulu ada yang bingung? Tidak bingung? Sudah? Oke, kalau tidak bingung, kalian screenshot dulu boleh. Kalian screenshot dulu boleh, setelah itu nanti saya akan hapus. Oke, sudah ya? Saya hapus dulu. Kita lanjut. Yang selanjutnya yang nomor 3. Misalkan saya punya nomor 3 nih, versi lebih lengkap lagi. C ditambah A kali sin BX. C tujuannya buat apa, Kak? Kalau yang tadi menentukan amplitudonya, ya amplitudonya, B tadi menentukan periodenya, yang C tujuannya buat apa? Untuk digeser, jadi pergeseran antara dia bisa kalau positif itu berarti ke atas, digeser ke atas maksud saya.
Kalau negatif itu berarti dia digeser ke kiri. Oke. Dan nanti amplitudenya akan berubah. Jadi maksimumnya nanti kalau seandainya tidak ada nilai C, maka maksimumnya cuma A saja. Tapi karena ada C, berarti harus maksimumnya A ditambah C. Minimumnya jadinya ya min A ditambah C. Seperti itu. Misalkan nih, kita punya contoh Y sama dengan ya, Y sama dengan 3 ditambah 5 ya, 5 dikali sin katakanlah 2x. Berarti kalau seperti ini saya bisa ngomong maksimumnya nanti adalah 5 ditambah 3 jadinya 8. Minimumnya kan min 5 ditambah 3 jadinya min 2. Oke. Selanjutnya periodenya nanti kan, periodenya nanti 360 dibagi 2 jadinya 180 derajat. Oke. Sekarang kalau digambar bagaimana? Nah, ini yang pelan-pelan kalau digambar. Kalau seandainya saya normal, ingat tadi maksimumnya 8, minimumnya min 2 ya. Kalau seandainya kita normal, otomatis gambarnya startnya dari angka 0 di sini. Dari sumbu X startnya. Oke. Jadi kalau tidak ada angka 3, maka nanti tengah-tengahnya adalah, jadi kalau misalkan kita gambarkan begini nih, tengah-tengahnya di sumbu X-nya. Oke, di 0. Oke. Tapi karena ini ada angka 3, berarti dari 0 nanti digeser ke atas sejauh 3. Berarti kalau saya buat ilustrasinya yang baru, maka nanti 1, 2, 3 misalkan, maka tengah-tengahnya nanti startnya dari sini. Nah, dari 3. Oke. Terus kemudian minimumnya min 2 Kak. Oke, ini min 2 minimumnya. Maksimumnya 8 Kak. Oke, misalkan di sini 8. Maka nanti saya gambarnya begini. Jadi ini minimumnya nanti, ini maksimumnya nanti. Nah, jadi begini. Oke, bisa gambar warna biru. Jadi saya ulang lagi. Startnya dari sini. Terus kembali lagi, jedok, kembali lagi ke sana. Oke. Bentar, ada yang belum enggak di sini? Jadi kita ulang lagi tadi, maksimumnya kan 8. Berarti kita bikin batasan paling atas adalah 8. Minimumnya min 2. Berarti batas yang paling bawah adalah min 2. Tengah-tengahnya bagaimana Kak? Kalau normal, tengah-tengahnya itu startnya dari 0 nih. Nah, karena kan kita sudah tahu bahwa angka 3 ini artinya digeser. Karena 3-nya positif, berarti digeser ke atas. Berarti startnya bukan dari 0, tapi startnya dari angka 3 di sini. Oke. Kemudian kalau misalnya ditanyakan, ini siapa ini X-nya? Ini adalah 180. Karena tadi periodenya, satu gelombangnya adalah 180. Kemudian yang di sini siapa? Berarti yang di sini otomatis 90. Oke. Dari sini dulu siapa yang bingung? Dari sini dulu siapa yang bingung? Sudah? Kita ulangi lagi. Jadi A tadi menentukan amplitudo ya, untuk menentukan maksimum minimum. Yang B tadi sekali lagi berhubungan dengan periode. Oke. Yang C tadi berhubungan dengan digeser ke atas atau ke bawah. Kalau positif berarti digeser ke atas, kalau negatif berarti digeser ke kiri. Sorry. Maaf. Jadi ke bawah, kok ke kiri. Kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Oke. Dari sini dulu ada yang bingung dulu? Aman semuanya? Oke. Yuk, lanjut. Sekarang yang versi lengkap. Jadi yang versi terlengkapnya. Jadi versi terlengkapnya adalah di sini ada Y sama dengan C ditambah A kali sin B dalam kurung
X min alpha. X min alpha, ini versi lengkapnya. Ya. Ke alpha nanti tujuannya buat apa? Oke, kita satu persatu dulu lagi. Tadi kita mulai dari A-nya tadi berhubungan dengan amplitudo yang berhubungan maksimum atau minimum. Di amplitudo. Ya tetap maksimumnya siapa, Kak? Maksimumnya ya tetap A ditambah C. Minimumnya siapa? Min A ditambah C. Oke. Terus lagi tadi B untuk apa? B tadi untuk periode. Menentukannya tadi adalah 360 per B. Oke, itu kalau sin sama cos, menentukan B-nya nanti 360 dibagi B ya. Tapi kalau seandainya ini saya ganti tangan, otomatis bukan 360, tapi 180. Oke. Yang C tujuannya tadi apa? Untuk melakukan pergeseran, dia digeser ke atas sama ke bawah. Di positif itu ke atas, kalau negatifnya ke bawah. Nah, sekarang yang A, alfanya tujuannya buat apa? Ini rumusnya di sini nulisnya X min alfa ya. Kalau kondisi alfanya itu positif, maka dia digeser ke kanan. Kalau kondisi alfanya itu negatif, berarti digeser ke kiri. Ingat, alfa positif itu maksudnya gimana, Kak? Kalau seandainya alfanya 30 derajat, maka nanti tulisnya tetap X min 30 ya, bukan X plus 30. Jadi saya ulangi lagi, alfa itu positif 30, maka nanti cara tulisnya ya X min 30. Berarti kalau seperti ini namanya digeser ke kanan. Digeser ke kanan sejauh 30 derajat. Sejauh 30 derajat. Oke. Misalkan ya. Kita punya soal dulu sebentar, C-nya mungkin saya tahan dulu biar nanti nggak bingung dengan digesernya dulu. Jadi saya mulai dari A sama B sama alfa. Ini misalkan saya punya 2 sin. Kemudian di sini saya tulis 3x min misalkan 180. Saya pakai 90 saja. Oke. Kalau tulisannya seperti ini, ingat di rumusnya itu B-nya harus di luar posisinya. Ya, B-nya di luar. Berarti kalau gitu ini harus saya tulis 3 dalam kurung. X min 30. Yang artinya nanti kita bakal tahu bahwa dia digeser ke kanan sejauh 30 derajat. Maksudnya apa, Kak, kalau digambar? Ini kalau digambar maksudnya bagaimana? Oke. Kalau seandainya kita normal, tidak ada digeser, otomatis startnya dari 0. Startnya dari 0. Tapi karena kita tahu bahwa dia digeser ke kanan 30 derajat, maka startnya dari 30 derajat. Ingat, startnya dari 30 derajat. Oke? Nah, kemudian sekarang kita bikin nih, misalkan seperti ini, dengan maksimumnya nanti berapa, Kak? Di sini kan tidak ada C-nya ya. Berarti maksimumnya 2, minimumnya itu min 2. Oke? Nah, satu gelombang ini nanti harus berapa derajat? Periodenya nanti adalah 360 dibagi 3. Ingat B-nya di sini 3. Oke? Berarti 120. Berarti maksudnya apa? Dalam satu gelombang ini, itu periodenya 180. Karena tadi kita startnya dari 30 ditambah 180, maka di sini berhentinya dari 210. Jadi bukan 180 lagi ya, tapi 210. Oke, jadi saya ulangi lagi tadi, karena periodenya 100, sorry. Kok ini saya mabuk atau gimana toh? 150, 30 ditambah 120, jadi 150. Karena satu periodenya adalah 120 derajat. Jadi satu gelombang ini periodenya itu 120 derajat. Karena startnya 30 ditambah 120 jadi 150. Kalau misalkan ditanya di sini siapa? Kan tadi satu gelombangnya 120 nih.
kita bagi 2 jadinya kan harusnya ini 60 jaraknya. Maka nanti di sini jadi 90. Oke. Terus Kak, ini berarti siapa? Kan tadi ini jaraknya 60. Kita bagi 2 berarti kan 30. Jadi nanti 30 tambah 30 jadi 60. Ini juga sama jadinya 120. Seperti itu. Jadi startnya dari angka 30. Tapi nanti kalau di soal-soal ulangan, ya soal atau apa, bilang ganda atau bagaimana, ini tidak pernah terjadi gambarnya startnya begini, itu tidak pernah. Biasanya ini akan diteruskan seperti ini. Nah, begini. Tujuannya untuk mengecoh siswa. Jadi biasanya akan startnya dari sumbu Y. Seperti ini. Jarang sekali kalau dimulai dari angka 30. Oke, dari sini dulu siapa yang bingung? Tadi dari 1 sampai 4. Jadi soal nomor 1 itu dari nomor 1 sampai nomor 4 berhubungan dengan gambar grafiknya, grafik fungsi trigonometri. Oh, di Surabaya hari ini cuacanya hujan banget. Oke. Oke, silakan kalian screenshot dulu. Jadi ini tadi kita akan coba ketika ada soal terus disuruh buat gambar grafiknya bagaimana. Nih. Nah, nanti tahap selanjutnya ketika nanti ada gambar grafik, kalau disuruh bikin fungsinya juga bagaimana. Nih, kalian tulis dulu, silakan. Oke. Nah, karena Kak Cek di sini tidak bisa melihat kalian, ya tidak bisa melihat kalian gambarnya bagaimana, nanti minta tolong kalian foto terus di-sharekan. Mungkin nggak usah di-share di grup lah ya, di-share ke chat pribadinya Kak Cek aja. Wow. Jadi share pribadi ke Kak Cek aja, nanti kita lihat, kita cek jawabannya bagaimana. Apakah masing-masing dari kalian itu benar semuanya atau ada yang salah? Oke, atau ada yang salah. Oke, soalnya bagaimana Kak Cek? Sebentar, kita lihat dulu soalnya. Saya hapus. Oke, di sini saya punya soal. Saya mau ambil hanya 2 saja, jadi kita hanya bermain dengan 2 soal saja. Yang pertama, silakan kalian gambar yang pertama yang ini. Mana dulu ya namanya ya? Yang ini aja. Yang sin. Berikat tadi kita bermain dengan sin yang ini dulu. Yang E. Jadi silakan coba yang E. Jadi silakan kalian kerjakan di kertas dulu, di oret-oretan. Terus kalau sudah kalian fotokan, kemudian nanti kira-kira bisa atau tidak. Kalau misalkan masih bingung, otomatis kita review ulang lagi nih. Kalau misalkan masih bingung, kita review ulang lagi.
Oke. Apakah masih bingung? Kita coba bantu dulu lagi. Kita coba bantu dulu, bentar. Oke, jadi misalkan nih, tadi kita masih membahas yang sin ya. Terus saya suruh untuk yang E. Kalau versi membuat gambarnya bagaimana? Kalau kita disuruh membuat gambar grafik dari seperti ini nanti, yang E, maka caranya langsung kita bikin koordinatnya. Ya, jadi X di sini Y-nya. Kemudian dari sini kita bisa tentukan dulu maksimumnya berapa. Mulai dari yang pertama 2 ditambah 3. Ingat, walaupun di sini min 2, tetap maksimumnya itu kita startnya dari 3. Positif 3, bukan min 3. Oke. Jadi nanti 2 tambah 3 jadi 5. Kemudian minimumnya itu min 2 ditambah 3. Jadi 1. Jadi biar kita tahu bahwa batas maksimumnya adalah 5, batas minimumnya itu adalah 1. Terus kita tahu di sini digeser ke atas sejauh 3. Ya, digeser ke atas sejauh 3. Yang ini menyatakan bahwa nanti digeser ke kanan sejauh 30 derajat. Oke. Digeser ke kanan sejauh 30 derajat. Oke. Dan ingat di sini karena tidak ada B-nya, berarti periodenya itu 360 derajat. Oke. Sekarang kita gambarkan. Jadi kalau tidak ada pergeseran, jadi tidak ada C-nya ini, tidak ada angka 3-nya nanti, itu biasanya kita startnya dari 0. Karena ada angka 3, berarti artinya digeser ke atas sejauh 3. 1, 2, 3. Misalkan begitu. Berarti ini nanti ideal adalah tengah-tengahnya. Oke. Kemudian minimumnya 1, maksimumnya 5. Maksimumnya 5. Oke. Berarti sekarang kalau kita gambar, ingat startnya dari mana? Karena harusnya kan startnya dari 0 sini nih, dari sumbu Y. Tapi karena ada keterangan digeser ke kanan sejauh 30 derajat, berarti ini saya tulis misalkan di sini 30 derajat, maka nanti kita startnya dari sini. Nah, oke, startnya dari situ. Dan ingat ini batas maksimumnya, seperti begini, nanti batas minimumnya. Oke, maka kalau kita gambar, terus balik lagi ke sini. Nah, kayak gitu. Karena ini tadi adalah tengah-tengahnya. Oke. Jadi sekali lagi ini 30 derajat. Ingat periodenya tadi kan 360 derajat. Maka dalam satu gelombang ini harusnya adalah 360. Karena startnya dari 30, berarti di sininya adalah 390. Oke. Masih ada yang bingung? Itu tadi untuk yang loh Kak, ada yang salah Kak. Oke, bener, saya ada yang salah nih. Salahnya di mana? Kan di sini negatif Kak. Harusnya kan gambarnya bukan dari atas Kak. Harusnya gambarnya dari mana? Harusnya gambarnya dari bawah Kak. Oke, benar. Jadi gambarnya harusnya dari bawah. Terus begini. Ya. Seperti itu. Oke, jadi ini istilahnya karena posisi di sini adalah A-nya itu min. Jadi A-nya kalau negatif itu berarti dia startnya kita dari bawah. Kalau A-nya nanti di sini positif, maka kita startnya gambarnya dari atas. Ingat, ini kita masih fokus yang di sin. Ada yang masih bingung?
Bisa di screenshot dulu, karena nanti durasi kita mau habis. Kita akan tutup sebentar, setelah itu kita akan share lagi linknya yang baru. Ya dari sini sekali lagi yang masih bingung bisa dinyalakan mic-nya. Mungkin bisa ngomong, Kak saya masih bingung, minta tolong diulangi lagi, boleh. Oke, bagaimana? Ada yang bingung? Saya yakin masih bingung. Kita akan bermain dengan cost-nya sekarang. Tapi saya tutup dulu. Jadi saya close dulu. Nah, sebentar lagi kita akan bermain dengan cost. Saya tutup dulu sebentar. Nanti kita akan share lagi link yang baru.